Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Seno dari LKPP, yang saya hormati Bapak Muji Santosa, Direktur MSTC Training and Consultant, serta teman-teman semua Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom pada siang ini, di mana pada siang ini kita akan mengadakan sharing session dengan topik probity advice pengadaan barang jasa pemerintah yang akan disampaikan oleh Direktur Advokasi Pusat Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Seno. Untuk menyingkat waktu, sebelum acara ini kita mulai, kepada Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu agar acara sharing season pada siang atau sore hari ini dapat berjalan lancar dan kita juga dapat mendapatkan ilmunya, sehingga acara ini bisa eh, sesuai dengan yang telah kita jadwalkan. Eh, Pada Bapak Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya kami akan bacakan sekilas tata tertibnya untuk pada siang ini, yaitu nanti narasumber Bapak Seno akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Eh, Peserta nanti bisa, apabila mau bertanya, bisa mengajukan raise hand, dan nanti setelah paparan materi selesai, nanti kita akan buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, atau mungkin bisa juga sharing session pengalaman, menyesuaikan menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Absen akan kita bagikan nanti setelah narasumber membagikan materi, dan acara ini nanti kita tutup kurang lebih pukul 15.30. Untuk menyingkat waktu, eh, kepada Bapak narasumber, Bapak Seno, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Bapak Seno, kami persilakan. Terima kasih Pak Rohman, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam kita siang warahmatullahi ini wabarakatuh. bisa ketemu ya, diskusi, ngobrol-ngobrol, sharing terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, eh, ya sebagaimana tadi disampaikan gitu, saya dari Direktorat, sehari-hari bertugas di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita bicara mengenai property advice ini di LKPP ada dua direktorat ya yang kemudian tusinya itu ya melaksanakan advokasi gitu ya, advokasi pemerintah pusat dan advokasi pemerintah daerah. Nah, dari namanya kelihatan bahwa yang advokasi pemerintah daerah berarti kliennya gitu, layanannya diberikan kepada teman-teman pemerintah daerah. Kalau di kami, layanan kami memang diberikan pada teman-teman di kementerian atau lembaga, termasuk juga satker-satkernya. Nah, di kesempatan kali ini ya kita sharing lah sedikit terkait dengan apa sih gitu ya property advice, tapi sebenarnya yang lebih menarik kan implementasinya gitu ya, pengalaman pembelajaran di dalam pelaksanaan property advice itu seperti apa gitu ya. Nah, ya ini definisi Bapak Ibu ya, pengertian lah gitu ya di awal bahwa apa sih yang dimaksud property advice gitu ya. Itu pemberian saran gitu ya, pendapat ya dalam pengadaan barang jasa yang dilakukan para advisor ya saat proses tersebut berlangsung. Jadi memang dengan pendekatan property artinya memang pendampingan ya, pendampingan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa, ya tentunya prosesnya ya, proses pendampingan itu bisa saja dimulai dari awal gitu, dari perencanaan kemudian persiapan sampai pelaksanaan kontrak gitu. Itu ruang lingkupnya adalah sepanjang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Hanya memang kemudian
eh, apa di dalam praktiknya ya tergantung kemudian kita masuk pada tahap yang mana. Nah, ini yang nanti perlu kemudian di awal memang harus diperjelas gitu ya. Kita entry poinnya itu ada di tahap mana sampai kemudian di tahap mana kita memberikan layanan property advice ini gitu ya. Gitu. Nah, apa yang kemudian menjadi tujuan gitu ya, kenapa sih property advice ini dilakukan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya ya sebagaimana eh, yang menjadi tujuan pengadaan gitu ya. Jadi yang menjadi tujuan utamanya adalah ya mewujudkan tujuan pengadaan yang pertama gitu ya Bapak Ibu. Kalau di peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa kan di situ dicantumkan gitu ya, tujuan pengadaan yang dari 8 tujuan pengadaan yang nomor satunya kan hasilkan gitu ya barang jasa tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat penyedia dan lain sebagainya gitu ya. Artinya value for money itulah yang menjadi tujuan dari dilaksanakan properti. Jadi bagaimana kemudian kita bersama-sama gitu ya mencapai mengupayakan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa itu untuk menghasilkan value for money. Nah, karena ya, kemudian yang kedua ya akuntabilitas gitu ya. Kemudian karena kenapa akuntabilitas ini karena memang ya eh, ya kita tahu ya di praktiknya bahwa ya pengadaan itu yang melaksanakan pengadaan seringkali gitu ya banyak disuuzoni gitu Pak ya. Di praktiknya kan banyak disuuzoni gitu. Wah ini ke sana. Nah, ini yang kemudian diharapkan gitu ya dengan dilakukannya property advice ini akuntabilitasnya bisa kita jaga lah gitu ya. Kita bisa jaga. Kemudian menjaga kepercayaan publik ya karena tadi akuntabilitas meningkat dan harapannya kepercayaan publik juga terjaga gitu ya. Risiko ya harapannya ketika kemudian dilakukan properti ini risiko di dalam munculnya permasalahan-permasalahan kita bisa mitigasi, kita bisa antisipasi dari awal gitu ya sehingga lebih lebih terjaga gitu ya Bapak Ibu pelaksanaannya agar berjalan dengan baik. Nah, ini seringkali di dalam pendampingan ini kan sekaligus juga sebenarnya terjadi knowledge sharing gitu ya, perspektif yang kemudian seringkali di pelaksana itu bisa jadi gitu ya belum 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 ada oh ternyata begini gitu ya jadi ada tambahan-tambahan lah sharing ilmu gitu ya dari para pendamping pada advice berdasarkan tentu pengalaman-pengalaman di paket-paket pengadaan yang lain. Nah ini diharapkan bisa terjadi dan memperkuat gitu ya, memperkuat teman-teman pelaksana pengadaan itu terkait dengan praktik-praktik yang bisa ya dilakukan untuk mencapai tujuan value for money tadi gitu ya. Kemudian juga pengadaan yang bebas konflik gitu ya, kepentingan ya, kemudian ya menyiapkan solusi-solusi ya manakala kemudian ada permasalahan yang muncul ya di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi ini tujuan dari pelaksanaan property advice ya prinsipnya ya kembali bahwa tujuan utamanya yang pertama adalah bagaimana pengadaan ini yang dilakukan property ini ya dilakukan pendampingan ini kemudian bisa eh, value for money tadi ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian kalau yang lainnya sih ya itu tujuan ikutan ya pasti ketika kemudian yang pertama kita bisa upayakan kan 2, 3, dan 4, 5, 6 ini biasanya kemudian akan dampak lanjutannya lah gitu ya manfaat lanjutan dari eh, tujuan yang pertama yang sudah kita capai gitu ya. Nah kemudian yang menjadi prinsip Bapak Ibu ya di dalam property advice ini eh, ada 5 gitu ya. Yang pertama tentu ya objektif gitu ya. Prosesnya itu harus objektif yang kemudian berpedoman gitu ya tentu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak lepas dari apa yang sudah ada, ketentuan yang ada, tapi kemudian juga ya kita sama-sama tahu kalau di dalam pengadaan itu seringkali ya kondisi ataupun dinamika di lapangan itu banyak yang kemudian terjadi eh,
di luar gitu ya, di luar ketentuan gitu. Kondisi-kondisinya itu ternyata antisipasinya belum ada nih di ketentuan, ya itu bisa terjadi dan sering kali gitu ya, sering kali terjadi. Nah itu yang tetap kemudian bagaimana kita juga menjaga supaya ya tidak hanya aturan, kan di dalam aturan juga ada prinsip pengadaan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke prinsipnya bagaimana, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk kemudian menyiapkan keputusan gitu ya. Tapi tentu dengan justifikasi, dengan argumentasi data dukung yang memadai gitu ya, sehingga ketika keputusan itu nanti diambil ya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian profesional ya, jadi layanannya sesuai dengan protokolnya, kemudian ada keahlian dari advisor tentu saja, layanan yang diberikan ya sesuai ya dengan bidang pengadaan barang jasa itu sendiri. Kemudian kesetaraan informasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa yang informasi yang ada dari si pelaksana itu harus terbuka gitu ya, harus di-share seluas mungkin ya, seterbuka mungkin kepada pendamping, kepada advisernya gitu. Karena kalau kemudian tidak ada keterbukaan, nah ini akan menyulitkan gitu ya, menyulitkan jalannya eh, pelaksanaan pengadaan itu sendiri. Jadi memang kemudian pelaksanaan di awal biasanya kami selalu sampaikan bahwa karena ini eh, pendampingan untuk ya mewujudkan ya tujuannya tadi pengadaan supaya value for money, tentu kemudian harus dilandasi dengan niat baik gitu ya Bapak Ibu, harus dilandasi dengan niat baik sama-sama gitu. Nah, niat baik ini ya diwujudkan salah satunya adalah dengan keterbukaan, tidak boleh ada eh, informasi yang ataupun ya eh, apa ya niat yang tidak baik lah gitu ya, informasi yang kemudian tidak di share gitu ya. Apapun kondisinya harus kemudian dibuka dari awal gitu. Nah, ini yang ditekankan dari awal di dalam pelaksanaan property advice ya. Kemudian kerahasiaan dan keamanan informasi ini artinya maksudnya seperti apa ya? Informasi Bapak Ibu yang disampaikan gitu ya di dalam proses, kan kemudian kita tetap menjaga kerahasiaannya sebagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi gitu ya. Eh, Hal-hal yang kemudian nanti bisa dibuka itu setelah pelaksanaan gitu, tapi kemudian saat berproses ya kita menjaga gitu ya supaya apa yang memang masih ya menjadi sesuai ketentuan gitu ya, informasi-informasi yang memang dirasa kemudian sifatnya memang masih belum boleh dibuka ya tidak boleh dibuka gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian ya bebas konflik kepentingan, ya jelas Bapak Ibu sekalian ya, tidak boleh ada kepentingan lain selain kemudian mencoba mewujudkan pengadaan itu supaya bisa mencapai value for money yang terbaik lah gitu ya. Gitu. Nah, ini beberapa prinsip dari property advice yang secara keseluruhan mana memang merupakan satu layanan pendampingan ya Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan memang kesamaan visi misi begitu ya, ibaratnya begitu, kesamaan pemikiran bahwa pengadaan ini kita harus coba laksanakan sebaik mungkin. Jadi pihak pelaksananya juga memberikan informasi yang terbuka, kemudian juga eh, ya menaati gitu ya apa yang kemudian menjadi masukan-masukan dari pendamping gitu Bapak Ibu ya, dalam proses diskusi, di dalam proses pembahasan itu kemudian uh, ya harus kemudian ditindaklanjuti gitu ya, apa yang kemudian sudah menjadi kesepakatan di dalam pembahasan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Nah, ini secara garis besar Bapak Ibu ya, tahapan dari probity advice, di mana eh, pertama tentu kemudian ada penyampaian, nah penyampaian permintaan gitu ya. Nah, nanti kemudian dari direktorat di LKPP akan melihat gitu ya eh, seperti apa profiling dari paket pekerjaan ini.
Nah, tentu di dalam penyampaian permintaan ini biasanya kami minta untuk disampaikan informasi nilainya gitu ya, kemudian ya timeline, rencana timelinenya seperti apa, saat ini prosesnya sampai di mana gitu ya. Karena ada juga yang kemudian prosesnya sudah berjalan, Bapak Ibu, persiapan pengadaan, perencanaan dan persiapan sudah ada, ini tinggal pemilihan Pak gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang dari persiapan, ada yang pemilihan sudah berjalan. Wah, mintanya ini memang kontrak Pak gitu ya. Nah, itu kita perlu informasi awal supaya kemudian kita bisa memprofiling, menganalisa nanti kebutuhan akan advisernya seperti apa gitu ya. Nah, kan di kami ada database advisor gitu ya yang ya teman-teman yang kemudian bisa terdaftar sebagai advisor sehingga kemudian nanti akan apa eh, disam- disesuaikan profiling yang sekiranya cocok gitu ya, sesuai gitu ya, punya pengalaman, eh, jam terbang gitu ya, dan tentu tentu kemudian mempertimbangkan eh, aspek-aspek dari karakteristik paket pengadaan tersebut gitu ya. Gitu. Kemudian dibentuk timnya, kemudian ada entry meeting. Nah, di entry meeting ini Bapak Ibu sekalian memang ini tahapan yang sangat krusial karena ini dimulainya gitu ya. Karena dimulainya tentu yang paling pertama adalah bagaimana kemudian disusun probity plan-nya. Jadi rencananya mau seperti apa nih gitu ya. Uh, Tentu pelaksana memiliki jadwal ya kapan uh, kebutuhan pengadaan ini harus terpenuhi. Nah, itu kan kemudian kita harus tarik mundur tuh. Ya, kita harus tarik mundur waktu pemilihannya, kemudian persiapannya seperti apa gitu ya, butuh waktu berapa, kemudian berapa lama, kemudian kapan akan dilakukan pembahasan-pembahasan itu gitu ya, gitu. Nah itu lingkupnya gitu ya, lingkup pekerjaannya, lingkup pendampingannya dari mana sampai mana tadi, apakah dari awal dari persiapan gitu ya atau tengah jalan gitu ya. Nah, ini harus sudah jelas dari awal, di awal ini Bapak Ibu. Bisa jadi kan, oh saya ini karena sudah masuk dokumennya, sudah masuk ke persiapan pemilihan Pak, persiapan pengadaannya sudah dilakukan. Nah eh, ini kita perlu melihat lagi gitu ya. Oh berarti kita masuk mulai dari tahap persiapan pemilihan. Nah, apa yang dilakukan di situ gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang perlu diperjelas ya dari awal. eh, Probiti ini ruang lingkupnya dari tahap pengadaan yang mana sampai mana gitu ya. Gitu. Terus kemudian apa yang kemudian menjadi hak masing-masing dan kewajiban masing-masing pihak, Bapak Ibu. Ini juga perlu disampaikan. Kalau misalnya nanti ada namanya ini Bapak Ibu ya, dinamika di dalam diskusi gitu ya. Kalau kemudian ada saran yang misalnya sekali dua kali tidak diikuti ya, advisor bisa saja kemudian ya sudah, kalau memang dirasa tidak bisa didampingi, advisor menarik diri gitu, itu dimungkinkan juga Bapak Ibu, dimungkinkan juga gitu ya. Kalau yang seperti itu gitu ya, dan ini beberapa kali terjadi gitu, beberapa kali terjadi ketika ada saran-saran dari kami yang kemudian tidak dilaksanakan gitu ya, ataupun tidak dengar gitu ya, ya sudah, eh, kami biasanya kemudian menyampaikan bahwa untuk proses selanjutnya ini tidak lagi didampingi gitu ya. Kami tidak akan memberikan layanan ini kembali gitu, karena ada beberapa proses yang memang ya berbeda pendapat gitu ya. Jadi ini menjadi penting bahwa para advisor gitu ya, eh, yang melakukan pendampingan itu memiliki independensi Bapak Ibu di dalam proses probity gitu ya. Eh, Bukan maksud kita untuk kemudian menghambat gitu ya pelaksanaan pengadaan gitu, tapi kalau kemudian ada hal-hal yang dirasa kurang tepat gitu ya. Nah, tentu memang harus diperbaiki kan gitu ya, gitu. Kalau ada dirasa kurang tepat ya diperbaiki. Paling tidak kita sampaikan, kalau tidak dilaksanakan ya sudah, mau
ya silakan jalan gitu. Tapi kami tidak kemudian tidak akan melakukan memberikan layanan pendampingan ini gitu ya. Itu seperti itu biasanya terjadi juga di beberapa pelaksanaan pengadaan gitu. Nah, kemudian setelah itu berjalan gitu ya pelaksanaan probitinya ya bisa dilakukan pembahasan-pembahasan Bapak Ibu sedalam apa. Nah, ini biasanya yang sering kali kemudian menjadi pertanyaan. Nah, tentu saja kemudian Bapak Ibu tadi ya sebagaimana di dalam probity plan gitu ya itu juga dicantumkan Bapak Ibu bahwa ruang lingkup pendamping ini sedalam apa. Ketika misalnya yang seringkali jadi pertanyaan kan dalam proses evaluasi gitu ya. Apakah kemudian turut turut juga memberikan pendapat di evaluasinya atau bagaimana? Nah, ini tergantung kemudian perumusan di dalam penyusunan probity plan tadi Bapak Ibu. Gitu ya. Ruang lingkupnya mau sedalam apa? Apakah mereview atau kemudian eh, ya kalau proses evaluasi ya kita sudah tidak bisa masuk ke dalamnya karena itu independensi Pokja misalnya gitu ya. Gitu. Kita hanya memastikan prosesnya dilakukan sesuai prosedur untuk substansi terkait dengan evaluasi yaitu menjadi apa materinya Pokja gitu ya. Nah, itu juga bisa kemudian dicantumkan gitu ya supaya jelas nanti duduknya gitu ya sehingga masing-masing pihak itu punya apa clear gitu ya garis tanggung jawabnya ada di mana gitu ya. Nah, kalau sudah selesai baru kemudian ya kita layanan selesai dilaksanakan, ada exit meeting, disampaikan hasil-hasilnya gitu ya, sesuai dengan ruang lingkup yang sudah disepakati di Probity Plan tadi, Bapak Ibu. Nah, beberapa beberapa pelaksanaan Probity Advice Bapak Ibu ini yang kita laksanakan gitu ya dari tahun 2021 sampai 2024 gitu ya. Setiap tahunnya ini beberapa di antaranya apa yang kita lakukan termasuk juga ada yang nilainya bervariasi ya Bapak Ibu ya nilainya bervariasi karena memang ya level strategis masing-masing apa masing-masing kementerian lembaga berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi di satu KL itu nilainya kecil tapi ya kecilnya di situ termasuk yang besar gitu ya. Karena bisa jadi sebelum-sebelumnya tidak pernah ada yang sebesar itu gitu ya. Atau untuk nilai tertentu misalnya ada yang kemarin di 2022 itu kita swaklola gitu ya nilainya 500 juta ada juga pendampingan probity kita lakukan dengan swaklola Bapak Ibu untuk paket pengadanya dilaksanakan dengan cara swaklola gitu ya nah itu pembahasannya ya sampai kemudian ketemu swaklola dengan siapa itu juga kita lakukan nilainya tidak terlalu besar tapi mencapai ke arah itu gitu ya jadi probity-nya itu eh, di awal itu jadi di perencanaan pengadaan sampai ke persiapan saja gitu Bapak Ibu gitu ya untuk pelaksanaan swaklola gitu. Nah ini juga satu hal yang bisa saja terjadi. Ada yang juga kemudian pelaksanaan konstruksi nilainya hanya 5 miliar gitu ya. Jadi kalau di konstruksi kan nilai se itu masuk kecil gitu ya Bapak Ibu tapi ya bagi unit kerja tersebut ini eh, kelihatannya mungkin proyek paket pengadaan konstruksi satu-satunya gitu yang mungkin selanjutnya tidak akan ada lagi gitu ya. Jadi nilai sebesar itu sudah paling besar gitu ya. Gitu itu juga terjadi. Jadi renovasi apa perubahan asrama dari asrama ke ruang kelas gitu ya. Itu juga kita lakukan pendampingan. Di samping juga ada beberapa pengadaan-pengadaan yang nilainya cukup besar gitu ya Bapak Ibu ya dan sifatnya strategis nasional itu kita juga beberapa di antaranya kita lakukan pendampingan juga ya. Nah, beberapa hal ya Bapak Ibu yang kemudian bisa menjadi pembelajaran ya di dalam pelaksanaan probiti yang telah kami lakukan selama ini gitu ya mulai dari perencanaan gitu ya kita melihat bahwa eh, terkadang juga masih terdapat eh, apa ya di dalam perencanaan pengadaan itu identifikasi kebutuhan yang memang masih belum tepat gitu ya
kurang tepat lah gitu ya. Identifikasi kebutuhannya masih kurang tepat. Jadi kita perlu melihat sebenarnya kebutuhan kita itu yang sebenarnya itu seperti apa. Misalnya begini, jadi ada satu paket pekerjaan Halo Pak, untuk, suaranya ya, kurang keras sedikit Pak. oke, baik. Sekarang sudah jelas? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya contoh misalnya kalau identifikasi kebutuhan yang kurang tepat ini ada satu paket, ada kebutuhan gitu ya, Bapak Ibu, kebutuhan di mana eh, jadi satu ilustrasinya begini, ada satu kontrak pekerjaan ya, pengadaan gitu, eh, yang sudah berjalan, eh, misalnya ini terkait dengan ya inilah layanan internet gitu ya, layanan internet lah, tahu gitu lah, eh, integrasi internet gitu. Tapi kemudian di dia multi year gitu Pak, selesainya di tengah tahun gitu ya. Misalnya kontraknya ini selesai di pertengahan tahun 2024 gitu ya. Nah, eh, tapi layanan itu tidak boleh mati gitu ya, sehingga kemudian harus berjalan. Nah, sementara layanan ini di dalam praktiknya itu ada yang namanya integratornya gitu ya, integrator sistemnya lah gitu ya. Integrator sistem ini dia mengintegrasikan ya 10 atau 11 layanan lainnya gitu ya. Nah, layanan-layanan ini nggak boleh berhenti nih gitu. Nah, tapi kemudian tengahan tahun, taruhlah Juni gitu ya 2024 itu selesai kontraknya. Tapi proses pengadaannya ini belum dilakukan, tapi harus tetap berjalan. Maka akhirnya kemudian eh, si integrator ini sudah tidak bekerja, tapi layanan yang diintegrasikan itu tetap berjalan, gitu ya, tetap dibutuhkan dan tetap berjalan, gitu. Kondisinya begitu. Nah, sampai kemudian eh, baru akan dilakukan pengadaan di bulan-bulan September lah gitu ya, September gitu, pengadaan untuk me, ya karena untuk pengadaan 2 bulan selanjutnya ya, Oktober November Desember ya, 3 bulan selanjutnya, dan penyelesaian kontrak gitu ya, atau pembayaran di eh, yang dari bulan Juli sampai kontrak baru tadi gitu ya. Nah, ini eh, identifikasi kebutuhannya ini kita butuh dari satkernya ya. Kita butuh berarti pengadaan untuk integrator lagi Pak, tapi ruang lingkupnya untuk menjalankan yang 3 bulan ke depan, sisa tahun 2024, sama kemudian menyelesaikan pembayaran yang dari Juli sampai eh, apa eh, sampai Oktober tadi gitu, yang jalan tanpa ada pengadaan tapi harus tetap berjalan gitu ya, gitu. Ini kan kondisi di lapangan kan bisa jadi terjadi seperti itu Pak ya, gitu. Nah, kita butuh integrator itu Pak, gitu, penyedia integrator itu gitu ya. Nah, kita sampaikan bahwa integrator itu hanya dibutuhkan untuk yang 3 bulan atau 2 bulan ke depan, pokoknya yang belum berjalan. Kalau yang sudah berjalan, kebutuhannya bukan integrator lagi, tapi eh, penyedia audit gitu ya, untuk kemudian mengaudit ya, membantu mengaudit seberapa sebenarnya pembayaran yang nanti harus dilakukan karena layanan itu harus berjalan itu berapa besar nilainya. Itu kan harus kemudian diperiksa lebih dulu gitu ya, sebelum nanti kemudian dilakukan kontrak pembayaran, karena memang ya secara kebutuhan harus dipenuhi, tapi memang ada miss di dalam pelaksanaan pengadaan yang bisa menjembatani kelanjutannya tadi gitu. Nah, ini salah satu contoh yang kompleksitasnya seperti itu di lapangan gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian di dalam perencanaan juga seringkali yang perlu dicermati oleh eh, pelaksana itu adalah eh, ya, kita ini masih masih lemah gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan ya penjajakan pasar lah gitu ya. Mengetahui sebenarnya eh, proses bisnisnya ini bagaimana, kemudian target
pelaku usaha yang target penyedia yang kita sasar itu sebenarnya siapa gitu ya. Eh, Berapa banyak pelakunya gitu ya. Nah ini kan nanti sebenarnya ini penting gitu ya nanti karena nanti terhubung ke persiapan pengadaan gitu ya. Termasuk juga pemaketan gitu ya. Izin-izin yang dibutuhkan gitu ya itu seperti apa. Nah ini seringkali kita melakukan penilaian sendiri gitu Bapak Ibu. Eh, Wah ini kalau bidang seperti ini izinnya begini gitu ya. Ini kriteria penilaiannya begini tanpa kita tahu sebenarnya yang ada di lapangan itu seperti apa gitu. Nah ini yang seringkali terjadi juga sehingga kemudian nggak match tuh gitu ya. Eh, Nanti penilaiannya ya tidak tepat gitu ya. Kemudian juga persyaratan-persyaratan teknis yang ataupun perizinan gitu ya, kualifikasi yang ditetapkan juga nggak sesuai gitu. Eh, yang tentu kemudian bisa berdampak pada tadi jadi disuuzonin gitu ya, diprasangka yang nggak baik gitu. Kenapa? Wah ini memang desain persyaratannya memang supaya mengarah ke tertentu misalnya begitu kan jadinya akhirnya seperti itu gitu. Padahal kalau kita mengupayakan untuk melihat, mengenali gitu ya Bapak Ibu, tidak perlu kemudian sampai terlalu dalam, tapi paling tidak mengenali ya pasar itu seperti apa, persyaratannya bagaimana yang dimiliki pelaku usaha, kita bisa menghadirkan kompetisi yang lebih baik gitu ya, yang lebih baik gitu harapannya. Nah, itu yang apa, yang ada di dalam perencanaan gitu ya. Kemudian juga pemaketan ya Bapak Ibu ya. Apakah kemudian kami pernah ketemu eh, pengadaan apa untuk eh, pemindahan alat-alat laboratorium gitu Bapak Ibu ya. Alat tes, alat uji laboratorium gitu ya dari satu tempat ke tempat lokasi kantor yang baru gitu ya. Ini pemaketannya bagaimana Pak? Apakah jasanya ini eh, antara yang bongkar sama yang nganter itu apa beda gitu. Nah, nah, ya kalau itu kan kemudian kita perlu melihat karakter apa peralatan laboratoriumnya gitu ya. Ini butuh penanganan khusus enggak? Oh, ternyata butuh yang bisa membongkar eh, adalah yang pelaku usaha juga sebenarnya gitu ya, pelaku usaha juga Pak gitu yang jualan alat itu. Jadi bukan bukan apa namanya? eh, bukan penyedia eh, distribusi gitu ya yang ataupun yang membantu pindahan bukan itu karena nanti treatmentnya berbeda gitu mereka nggak paham. Nah ini juga kalau kemudian tidak dikenali siapa pelakunya tentu kemudian kita akan salah menerapkan apa calon pelaku usahanya gitu penyediaannya gitu ya, Bapak Ibu ya nanti persyaratan dan lain sebagainya yang dapat malah pihak yang distribusi gitu ya yang pindahan-pindahan barang gitu ya padahal ini butuh treatment khusus gitu sementara eh, pelaku usaha yang pembongkaran dan pemasangan alat itu alat laboratorium itu tidak punya izin izin untuk izin usaha eh, distribusi atau pembongkaran bongkar muat barang gitu ya. Yang mereka punya adalah jual beli, memang penjualan pemasangan instalasi gitu ya, alat laboratorium. Nah ini kan yang perlu kita cermati gitu ya. Eh, apa pengenalan terhadap tadi ya pelaku usahanya sehingga kemudian nanti akan berdampak pada pemaketannya ya kalau kemudian yang nyopot gitu ya yang bongkar alat itu harus hati-hati ngantarnya juga harus hati-hati sampai kemudian nanti di tempat baru dipasang kembali ya kemudian harus jadi satu paket gitu ya harus satu paket gitu nggak jangan dipisah-pisah gitu ya gitu. Itu salah satu contohnya gitu Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan pemeriksaan ya akan penggunaan PDN dan optimalisasi penggunaan PDN-nya Bapak Ibu karena memang ya PDN ini sudah menjadi apa eh,
kewajiban gitu ya, ketentuan yang harus dipenuhi, maka ya itu yang seringkali terlewat juga gitu ya. Di awal perlu diperiksa apakah ada spesifikasi yang kemudian sudah dibutuhkan itu ada tidak PDN yang sudah memenuhi kewajibannya gitu ya. Harus wajib PDN atau tidak itu kan kita harus periksa lebih dulu gitu ya. Kalau tidak ada, ya ketika tidak ada apakah memungkinkan kita menggunakan mekanisme optimalisasinya PDN gitu ya. Sebagaimana yang ada di petunjuk yang ada untuk ketika purchase ya Bapak Ibu ya. Oh kalau nggak ada yang memenuhi TKDN plus PMP 40% artinya kewajiban PDN ber TKDN itu berarti optimalisasi ini kan turun misalnya yang ya kurang dari 25% gitu ya. Nah, seperti seperti itu apakah mungkin juga diterapkan itu perlu kemudian juga dilakukan gitu. Itu di perencanaan Bapak Ibu. Kemudian kalau di persiapan Bapak Ibu yang seringkali memang eh ya ini banyak terjadi gitu ya karena memang eh ya seringkali PPK gitu ya. eh itu kan kalau melihat tugasnya gitu Bapak Ibu di pengadaan barang jasa ini kan super sekali gitu ya. Mulai dari di perencanaan, kemudian di persiapan pengadaan sampai nanti di pelaksanaan gitu ya. Nah, eh seringkali memang kemudian PPK ini tidak didampingi gitu ya, tidak melibatkan mereka-mereka yang punya eh, kompetensi teknis di bidangnya atas paket pengadaan dimaksud. Nah, ini yang seringkali kami merasa ya, kasihan juga ke BPK gitu, Pak. Gitu. Eh, Namanya orang maju perang gitu, Pak ya. Kalau kemudian maju perang ya senjatanya yang lengkap kan begitu harusnya gitu ya. Jangan eh, musuhnya pakai drone kita masih mau pakai bambu runcing gitu ya. Nggak menang-menang nanti gitu ya. Nah, jadi kami seringkali dorong kalau teman-teman PPK melakukan paket pengadaan yang kira-kira kompetensi teknisnya itu tidak dimiliki oleh PPK itu tolong cari dah yang orang yang memahami gitu ya, yang bisa membantu memberikan saran, masukan, pertimbangan secara teknis, tapi yang independen juga gitu, yang objektif. Jangan tenaga ahlinya ini punya ya niat kemudian mengarah ke produk-produk tertentu, nah, itu nggak benar juga nanti gitu ya. Jadi itu seringkali kami sampaikan gitu. Syukur-syukur ada dari apa usernya sendiri gitu ya, atau dari satkernya sendiri di bidang teknisnya yang sudah yang ada yang memahami gitu. Jadi bisa kemudian lebih mudah gitu ya mendapatkan masukan pertimbangan teknisnya gitu. Nah, ini penting sekali karena nanti juga akan terkait dengan ya tadi teman-teman Pokja juga begitu gitu ya, terkait dengan kemudian penyusunan apa eh, penilaian gitu ya, penilaian atas evaluasinya Bapak Ibu ya. Kriteria, kemudian subkriteria, kayak secara teknis itu penilaiannya bagaimana, itu kan kertas kerjanya harusnya nanti seperti apa. Nah, itu eh, perlu memang kemudian ada apa masukan gitu ya dari tim teknis atau tenaga teknis yang memahami gitu. Nah, ini seringkali yang memang terlewat gitu ya sehingga eh, ala kadarnya jadinya gitu ya. Ala kadarnya hanya sesuai dengan template yang ada di dalam MGP gitu. Tidak ada penyesuaian pertimbangannya apa juga ya sudah manut saja dia ada di situ. Nah, ini agak-agak yang kemudian kita perlu cermati karena kadang juga nggak pas gitu ya pemilihannya jadinya nanti gitu ya. Gitu. Ya, kemudian ya tim teknis tadi kemudian kan harapannya bisa menjelaskan gitu ya PPK jadi memahami gitu Pak, memahami spesifikasi ataupun KAK yang sedang disusun gitu ya. Nah, selanjutnya ya ini jadi aspek penting nih dalam menyusun spek atau KAK. Jadi paling tidak ketika menyusun spek atau KAK itu tahu why-nya gitu Pak. Kenapanya itu tahu gitu loh. Nah, ini penting Pak gitu ya Bapak Ibu sekalian jadi latar belakang kenapa misalnya taruhlah kalau kita misalnya menyusun kebutuhan tenaga ahli gitu ya untuk konsultan non konstruksi misalnya ya konsultan non konstruksi misalnya eh, jumlah tenaga ahli
itu masing-masing posisi ada 5 posisi gitu ya, misalnya dari apa namanya, Pimpronya atau kepala tim gitu ya, kemudian asisten dan lain sebagainya, itu kenapa begitu gitu ya. Itu harus ada penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian juga kenapa jumlahnya yang ini 2, yang ini 1 gitu ya. Kemudian, masing-masing tugasnya itu apa gitu ya. Nah, ini seringkali, eee, masih banyak masih banyak terlewat, tidak tercantumkan di KAK biasanya gitu ya. Ini khas khas sekali, eee, orang Indonesia, Pak, gitu. Kalau kalau kemudian, Indonesia itu literasinya masih, kurang baik gitu ya, ya itu bukti dari situ gitu. Biasanya kalau kami lakukan pendampingan, kalau diajak ngobrol gitu ya, ditanya, "Pak, ini sebenarnya, kenapa sih, butuh tenaga ahli A?" Misalnya gitu ya. Itu kalau ditanya keluar Pak jawabannya lisannya itu, tapi nggak tertulis gitu, gitu. Padahal tinggal dituliskan, coba itu tidak tertulis gitu, seringkali begitu. Ini si A ini tugasnya ngapain aja, "Oh tugasnya tuh begini 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 Pak." Nah yang asisten ini atau yang tenaga ahli muda ini kenapa tugasnya apa? "Oh begini begini." Keluar, disampaikan bisa secara lisan gitu ya, tapi tidak tertulis. Yang tertulis itu sama, copy paste saja gitu ya. Nah ini satu hal yang kemudian kita perlu sama-sama cermati, Bapak Ibu gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita bicara soal, kontrak konsultan yang lamsam gitu ya, ataupun kontrak yang lain yang lamsam lah gitu ya. Lamsam itu kan bukan berarti kita, pasrah, ya pokoknya urusannya si penyedia ketemu dapat, output seperti ini, kan nggak begitu gitu ya. Justru kemudian kalau kita bicara, karakteristik misalnya kontrak lamsam di mana, eee, sudah pasti output-nya, sudah terukur gitu ya, kan gitu kan Bapak Ibu ya, maka artinya apa? Artinya kita harusnya pemilik pekerjaan harusnya sudah memahami bagaimana pekerjaan itu akan dilaksanakan. Metodologinya bagaimana, butuh orang berapa, orang-orangnya itu ngapain saja, itu harusnya sudah paham, gitu. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa prosesnya, inputnya itu nanti butuh seperti ini, prosesnya begini, nanti bakalan keluar output seperti itu, kan gitu ya. Sehingga bisa diukur nih, ketika nyusun HPS ketemunya HPS-nya sekian, ya. Jadi kan, lamsam itu bukan berarti balik itu kan sebenarnya ada uraian satuannya gitu ya, kan gitu Bapak Ibu. Hanya penyajiannya kemudian kita tidak menyajikan secara satuan, tapi kemudian kita menyajikan berdasarkan output dan sub-output yang kemudian harus dicantumkan dalam, spek ataupun KAK-nya. Nah ini yang seringkali tidak dicantumkan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi pasti sama teman-teman pemeriksa debat aja itu isinya gitu ya. "Oh ini nggak begini nih lamsamnya," gitu. Lamsam dicek lagi rasanya harga satuan gitu ya, buktinya mana gitu. Kan seperti itu yang terjadi gitu Pak ya. Udah lamsam masih diminta aja bukti ini, bukti itu. Ya kenapa? Karena tadi, di KAK, di spek atau di KAK-nya itu penjelasannya itu tidak memadai untuk bisa memberikan gambaran bahwa, "Oh prosesnya itu seperti ini loh," gitu ya. Nah contohnya misalnya begini Bapak Ibu ya, kalau kita punya kami seringkali kalau melakukan pendampingan konsultan gitu ya, eee, ada pekerjaan yang kemudian konsultannya itu, eee, butuh konsultan manajemen proyek gitu ya. Itu kan lamsam Bapak Ibu ya. Eee Yang terjadi adalah kemudian kalau tidak ada work breakdown strukturnya gitu ya, jadi proses mengalirnya itu seperti apa penjelasannya gitu, itu yang terjadi akan dimintakan tuh biayanya ini kok outputnya gitu ya, outputnya kalau konsultan itu biasa yang tertulis itu kan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir kan gitu aja gitu ya. Output-nya konsultan kan biasanya begitu aja tuh ya, gitu. Tanpa tahu ini di pendahuluan ini apa saja sih yang harus ada di dalam pendahuluan itu substansinya. Nah,
substansi di dalam pendalam itu diperoleh dari metode seperti apa sih cara kerjanya. Cara kerjanya ini yang ngerjain siapa aja sih, butuh berapa orang ini kerja berapa jam sih untuk mendeliver sub output ataupun output yang diharapkan di laporan pendahuluan. Nah itu tidak tergambar gitu ya. Sehingga yang terjadi tadi akhirnya ditanya lagi, ini benar nggak ini yang ngerjain 5 orang, mana absennya? Gitu. Akhirnya begitu tuh gitu ya. Kalau dananya absennya, buktinya ini ada perjalanan dinas ke sini, mana konsumsi rapat ini bagaimana. Akhirnya begitu gitu ya. Nah, ini kan jadinya lamsam rasa satuan gitu ya, nggak selesai-selesai itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu kita perlu memahami juga gitu ya perspektif dari pemeriksa bahwa mereka kan memeriksa untuk meyakini gitu ya, meyakini bahwa biaya atau duit yang keluar itu ya sesuai dengan yang dikerjakan kan gitu ya, gitu. Nah, untuk menggambarkan itu maka perlu dituangkan di KAK-nya Bapak Ibu. Nah, ini seringkali yang kita kita cermati itu terjadi Bapak Ibu, KAK-nya, eee, apa namanya, kurang kurang memadai lah gitu ya untuk menjelaskan apa, bagaimana harusnya suatu proses di Lamsam itu, dilakukan gitu ya, gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan dokumentasi dan kertas kerja ya atas penyusunan HPS. Nah, itu seringkali terlewat, misalnya menyusun HPS dengan menggunakan data RFI gitu ya atau data survei gitu ya. Dicantumkan data surveinya, tapi kemudian yang ketika dianalisis, diolah itu, kok hanya 2 yang dimasukkan, yang, misalnya dari 5 gitu ya, 2 sumber, 3 sumber dihitung, 2 sumber enggak, itu kan alasannya kenapa? Nah, itu tidak dicantumkan di kertas kerjanya. Ya, padahal tahu sebenarnya kenapa, misalnya, "Oh ini datanya anomali Pak," gitu ya, "karena ini terlalu tinggi atau yang ini terlalu rendah," gitu ya. Jadi kita tidak cantumkan misalnya begitu. Boleh boleh aja namanya metodologi untuk menghitung HPS kan gitu ya, kan nggak ada ini ya, yang penting kemudian, profesional dan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, tapi itu tidak dicatat di dalam kertas kerja, sehingga ketika kemudian nanti sudah berjalan lupa tidak ada penjelasannya. Nah, ini jadi penting Bapak Ibu segala sesuatu di dalam proses itu baiknya kemudian ada dokumentasinya gitu ya, gitu. Nah, terkait selanjutnya adalah terkait dengan, bagaimana memilih ya jenis kontrak tadi yang tepat gitu ya. Kemudian rancangan kontrak yang ya tentu perlu dicermati kembali, klausul-klausulnya dibaca, disesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya. Kalau ada yang perlu didetailkan, didetailkan, tambahkan klausul-klausul yang penting Bapak Ibu, memitigasi risiko yang mungkin muncul karena ya yang banyak terjadi ya copy paste saja gitu ya. Copy paste aja itu, gitu. Yang harusnya pilihan juga, biarin hidup dua-duanya atau bahkan tiga-tiganya gitu ya. Eee, Penjelasan lebih lanjutnya gitu ya. Contoh paling mudah kan soal denda keterlambatan gitu ya. Bapak Ibu kan pasti tahu ya, denda keterlambatan total kontrak atau bagian kontrak, dipilih hanya bagian kontrak, tapi tidak disebutkan mana yang kemudian menjadi bagian kontrak. Terus apa, karakteristik ataupun, pembagian bagian disebut bagian kontrak ini kenapanya juga tidak ada penjelasannya nih, gitu ya. Maka harusnya kan bagian kontrak itu terkait dengan fungsi gitu ya, fungsi yang kemudian tidak yang bisa berjalan sendirilah ibaratnya begitu, tidak perlu nunggu yang lain untuk bisa kemudian berfungsi atau dimanfaatkan gitu misalnya gitu ya. Nah itu tidak, pemilihannya tidak kemudian lengkap penguraiannya, nanti dampak ketika kemudian, ada denda, keterlambatan dan sebagainya gitu ya, dispute lagi gitu ya karena tidak cermat di situ gitu dan itu, hal-hal yang kemudian kita perlu cermati Bapak Ibu. Kemudian di pemilihan ya ini tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan penjajakan pasar ya, Pokja juga perlu melihat kembali ya, kalau memang kemudian, dirasa, membutuhkan ya pendalaman pendalaman ataupun informasi di dalam, untuk memastikan gitu ya, pelaku usaha, target, perizinan dan lain sebagainya tadi yang perlu disiapkan gitu. Termasuk juga kemudian, eee, sertifikasi di dalam menetapkan memilih metode Bapak Ibu ya, untuk kualifikasinya kenapa pakai pra atau pasca gitu ya. Itu kan jelas, oh kompleks,
berarti parah gitu misalnya begitu gitu ya. Atau kemudian selanjutnya evaluasi. Nah, ini seringkali juga kami temui tidak apa timbangannya gitu ya Bapak Ibu ya, kurang kurang pas gitu ya. Contoh begini, ada pekerjaan konsultan pengawasan, nilainya kecil Bapak Ibu, paketnya itu cuma nilainya hanya sekitar satu, nggak nyampe satu malah ya, sekitar 500 sampai 700 juta gitu ya. Karena pekerjaan konstruksinya gitu ya, karena hanya minor saja pemasangan apa namanya slop untuk sungai gitu ya, kanan kirinya, atau pembuatan penahan penahan gitu, penahan erosinya lah gitu ya. Gitu. Panjangnya juga kecil gitu ya, hanya cuma 10 sampai 20 meter gitu ya. Sehingga kemudian nilai konsultannya itu ya di atas 100 sampai 300 lah gitu ya. Kecil lah gitu ya, 100 sampai 200-an gitu ya. Kalau saya tidak salah. Nah, eh, karena pekerjaan konstruksinya sederhana sebenarnya gitu ya. Tapi pemilihan penggunaan metode evaluasi untuk apa konsultannya, konsultan pengawas ini Bapak ya, konsultan pengawasnya ini eh, menggunakan kualitas dan biaya. Ketika kami elaborasi gitu ya, kenapa kualitas dan biayanya berapa proporsinya? 80-20 Pak gitu ya. 80 kualitas, 20 biaya. Gitu. Kenapa pakai itu gitu ya? Jawaban teman-teman pokoknya ya sebelumnya pakai itu Pak gitu. Jadi eh, ya meneruskan saja dari apa yang diwariskan sebelumnya gitu ya. Nah ini kan kurang pas gitu ya Bapak Ibu ya. Pekerjaannya sederhana, apa eh, eh, kekhususan atau keahlian apa yang dibutuhkan sehingga kemudian kualitas itu harus 80% gitu. Ini kan kita belum melihat kembali gitu. Itu salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana kemudian eh, apa di tiap pemilihan metode itu kita perlu kemudian juga merekam gitu ya, atau menuliskan eh, justifikasinya itu apa gitu. Ya harus ada dasarnya ketika menulis 80 20 ini pakai kualitas dan biaya, kualitasnya proporsinya kenapa sekian sekian gitu ya. Itu kan disesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya, keahlian yang dibutuhkan, kemudian di pasar itu bagaimana gitu ya. Itu kan kita perlu melihat itu gitu Bapak itu ya, keahlian-keahlian yang tentunya aspek teknisnya apa ya membutuhkan sampai sekitar 80% kalau memang misalnya pekerjaannya sederhana misalnya begitu gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Kemudian penyusunan kriteria. Nah, peserta penilaiannya nih Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian sebisa mungkin Bapak Ibu konsultan itu ya, penilaian itu bisa yang hanya konsultannya apapun gitu ya, penilaian itu satu jelas, kedua eh, terukur gitu ya, terukur itu bisa dikuantitatifkan ya gitu ya, ada secara angka itu jelas gitu. Misalnya kalau eh, ada ke aspek yang perlu dipenuhi, kalau hanya dua itu nilainya sekian, kalau hanya satu sekian, kalau enggak sekian gitu. Nah ini seringkali tidak jelas indikatornya. Akhirnya apa? Akhirnya eh, skill assessment nih, gitu ya kan, peserta itu kan, peserta pemilihan akan melakukan assessment diri sendiri, Pak, gitu ya. Pasti akan mencoba menilai dirinya sendiri dengan tolak ukur yang ada. Nah itu biasanya berbeda, itu akhirnya menimbulkan adanya sanggah, gitu ya. Tapi kalau penilaiannya clear jelas, gitu ya, maka itu kan meminimalisir risiko adanya sanggah Bapak Ibu. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Kalau bisa segala sesuatunya itu bisa dibuat formula kuantitatifnya gitu ya. Jelas gitu apa saja gitu ya. Dan itu harus dicantumkan, nggak apa-apa. Kenapa? Ya supaya mereka bisa bisa menilai juga, dan kita juga menilai secara terbuka kan, jelas tolak ukurnya gitu ya. Gitu. Gitu ya. Halo, selamat sore Pak Seno. Ya, Waktunya kurang 5 menit lagi, Pak. oh siap. Wah, ini kita Ya, ngebut aja makasih. tenang.
Ya, kemudian juga ya ini kita perlu memanfaatkan pemberian penjelasan itu tidak hanya menunggu Bapak Ibu ya. Seringkali kami sampaikan kalau pemberian penjelasan itu kalau bisa kita sampaikan juga secara aktif gitu ya, hal-hal penting yang perlu dicermati gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bagi peserta itu untuk kemudian tidak memahami gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi aspek-aspek yang belum menjadi hal-hal yang perlu dicermati itu kita sampaikan juga gitu ya di dalam pemberian penjelasan itu poin-poinnya apa saja gitu ya gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Nah, ini ya rapat persiapan, ya pemeriksaan jaminan Bapak Ibu. Nah, sekarang itu jaminan itu tidak hanya diperiksa soal validitas dan keasliannya, tapi Bapak Ibu, tapi juga tolong diperiksa keberlakuannya. Apakah si penyedia ini sudah bayar atau belum preminya? Itu perlu diperiksa, Pak. Kenapa? Karena kejadian pernah gitu ya. Eh, Dicek secara tertulis ya, konfirmasi secara tertulis dijawab valid dan asli berlaku, Pak. Valid dan asli gitu ya. Ternyata setelah berjalan akan diklaim ada masalah gitu ya, akan diklaim keluar lagi surat dari penerbit jaminan bahwa ini karena belum bayar premi jadi nggak jadi berlaku. Kejadian keluar seperti itu Pak gitu. Jadi nah ini kan jadi masalah gitu. Kita jadi repot harus ngurusi yang nggak perlu sebenarnya kalau kita bisa antisipasi dari awal gitu ya. Jadi isunya bukan hanya validitas dan keaslian tapi juga keberlakuannya ini bisa diklaim nggak gitu ya. Eh, harus dipastikan sudah dibayar gitu ya preminya gitu ya. Kemudian dokumentasi dan ya pemeriksaan ya Bapak Ibu sebelum serah terima itu menjadi aspek yang perlu dicermati di dalam kita biasanya melakukan pendampingan. Nah, ini tadi saya sampaikan terkait dengan penghentian kalau kemudian memang tidak melaksanakan saran rekomendasi maka bisa kemudian kita menghentikan ya proses probity advice tersebut gitu. Itu Mas Rohman pas kelihatannya 5 menit ya saya sampaikan yang terakhir dan terus selanjutnya bisa silakan Bapak Ibu kita mulai diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sino, paparannya sangat jelas sekali terkait dengan probity advice, di mana dalam probity advice itu ternyata bisa dimulai dari perencanaan, eh, persiapan pengadaan, proses pemilihan, bahkan sampai dengan tanda tangan kontrak. Pelaksanaan kontrak juga di mana dalam materi yang disampaikan tadi sudah sangat jelas materinya. eh, untuk menyingkat waktu pada sesi kedua ini pada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau lebih baik lagi kalau mau langsung bertanya langsung bisa raise hand. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanyakan bisa raise hand langsung. Sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, Mas Seno mungkin eh, saya dulu yang bertanya ini. Oh ini sudah ada ini Pak Sujana ini. Monggo Pak Sujana. Baik, terima kasih Pak Rohman. Di satker kami ada juga kita meminta tenaga Halo probity Pak, advisor, mungkin ya. diulang lagi Pak. Mungkin bisa Oke, kenalkan nama dari OPD mana biar Pak Seno juga tahu Pak. oke. Terima kasih. Saya Pak Sudiana dari IHN Mataram di bawah Kementerian Agama. Tahun ini kita ada meminta tenaga probity advisor untuk kegiatan konstruksi kami. Kita tetap sejak awal perencanaan kita memang melibatkan mereka. Juga ada tenaga ahli teknis dari Universitas Udayana, Pak. Oke. Untuk tenaga pengelola teknis proyek itu kan ada 35% instansi teknis, ada 65% yang dikelola oleh satker kami. Nah, yang pertama jadi pertanyaan adalah untuk tenaga-tenaga probity advisor ini dari mana diambilkan anggarannya, Pak? Kemudian berapa besarannya? Apa dasar regulasinya itu? Jadi kami agak kesulitan nih bagaimana cara kita memberi mereka reward atas kerja mereka.
Yang kedua memang masalahnya sama seperti yang disampaikan tadi, itu memang kalau mereka memberikan petunjuk itu tidak ada tertulis, cuma disampaikan secara lisan itu. Jadi kami selaku pelaksana ya agak kesulitan lah. Jadi mohon petunjuk-petunjuk teknis agar petunjuk-petunjuk dari tim ahli ini bisa kami pertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Rohman. Siap, siap. Terima kasih Pak Sijana. Mungkin bisa kami ulang lagi untuk pertanyaannya pada Pak Seno, bahwa yang pertanyaan utama adalah untuk tenaga advisor, itu kira-kira penganggarannya itu diambilkan dari mana? Terus dasar regulasinya itu apa? Terus kira-kira besaran besaran itu berapa? Sehingga nanti tidak ada temuan di kemudian hari. Gitu Pak G. Nggih, Untuk gimana yang Pak Nur? kedua, petunjuk dari advisor itu rata-rata itu hanya lisan. Sementara mungkin di BPK atau di itu biasanya lebih tenang lagi kalau ada petunjuk itu tertulis, ada hitam di atas putih. Lah, Nggih. monggo Pak Seto Pak Seno untuk jawab. Terima kasih. Baik, ya baik Pak. Ya kalau apa terkait dengan ininya apa ya honorarium lah gitu ya honorariumnya itu sampai saat ini Pak memang mekanisme yang banyak gitu ya banyak yang jamak terjadi gitu Pak ya adalah ya honorarium narasumber Pak ketika kemudian ada pembahasan gitu ya kita undang mereka untuk lakukan pembahasan Pak gitu ya melakukan pembahasan misalnya perlu ada di lapangan ya perlu di lapangan gitu ya. Jadi OJ narasumber Pak itu yang jamak ataupun biasa terjadi gitu ya. Memang kalau kalau bentuk yang lain seperti misalnya orang bulan, kemudian itu kan dulu mungkin dimungkinkan gitu ya, Pak. Tapi sekarang kan kelihatannya juga jarang ada orang bulan gitu ya, pembentukan tim dengan orang bulan gitu ya. Nanti mungkin perlu dicek lagi di SPM-nya apakah memang Kalau masih ada misalnya misalkan orang pemberian. berkedatangan gitu tidak bisa Pak ya? Ya itu tadi Pak, orang kedatangan narasumber tadi seperti narasumber gitu, gitu. Kalau Ya narasumber monggo itu saja. biasanya ada itu Pak, orang per jam. Ya, nanti berapa Ya, jam kalau kan gitu ya sih. kalau ada misalnya kedatangan ada di SPM-nya ada sih monggo saja Pak. Kan pendekatannya bisa macam-macam Pak ya. Gitu. Itu saja yang sebagaimana diatur di SPM Pak, mana yang pilihan yang ada di SPM itu yang mana yang bisa diterapkan itu saja sih gitu. Ya, terus kemudian terkait yang kedua Pak, kalau kemudian hanya disampaikan. Nah, ini Pak kalau dibiasakan begini Pak, kalau kemudian mereka menyampaikan secara lisan gitu ya, dalam suatu rapat, diskusi gitu ya, dibuatkan notulensinya saat itu gitu. Nah, sampai kemudian nanti diminta tanda tangan notulen saat itu juga gitu Pak, kalau bisa. Atau kalau tidak ya disirkularkan gitu ya. Tapi pokoknya dibuatkan notulensinya ataupun berita acara rapatnya, pembahasannya gitu. Yang tadinya mereka sampaikan secara lisan itu dirubah jadi tertulis gitu Pak. Gitu dan minta untuk tanda tangan ya ini profesional harus begitu Pak. Ini kami biasakan seperti itu juga gitu. Kalau di KPP biasanya kami kalau tidak mereka yang membuat kita yang buat sendiri Pak gitu ya. Apa penyampaian pendapat kita apa ya kita sebagai tim pendamping gitu ya. Nanti tanda tangan kita sampaikan secara tertulis juga justru. Jadi sebisa mungkin Pak diupayakan untuk dirubah itu apa yang dari lisan itu jadikan tertuang jadi tertulis gitu apapun bentuknya gitu. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Seno. Saya rasa sudah cukup. Berarti nanti kalau memang seorang advisor tadi berbicara, mungkin di dalam rapat forum resmi atau by Zoom ada notulen. Jadi nanti di notulensinya kita bisa kita rangkum, habis itu nanti dikasihkan lagi ke advisor. Barangkali ada revisi. Kalau memang sudah sesuai, pasti nanti bisa ditandatangani di BAP pertanggal acara itu Pak ya. Itu mungkin artinya. Bagaimana Pak Sudiana? Kayaknya ada gangguan Pak Sudiana. Oke, dilanjut Pak. Ini di kolom chat ada yang bertanya Pak dari Pak Muhammad Ashar.
apakah jaminan harus konfirmasi tertulis kepada jaminan terkait keabsahan dan keberlakuan? Ya, eh, diupayakan begitu Pak ya, kalau jaminan ya gitu ya, konfirmasi Pak. Dan konfirmasi kan sebaiknya kalau secara tertulis sebaiknya gitu ya. Jadi kalau ingin didobelin gitu ibaratnya lisan juga, tapi yang ini harusnya tertulis lebih utama Pak. Kenapa? Karena itu nanti jadi dokumen Pak gitu ya. Jadi dokumen gitu. Karena itu terjadi Pak seperti yang tadi disampaikan, itu Berarti jaminan pemeliharaan Pak berarti gitu. itu Pak ya, Jadi selain jaminan, lesan juga iya. di BAP Pak ya. Iya, sampai disurati aja, Pak. Disurati gitu. Iya, Oh, ini Surati. jaminan atas nama ini nomor sekian gitu ya. Ini apakah valid atau asli dan sudah berlaku sebagaimana syarat apa kalau ada pencairan gitu, Pak. Ya kan bisa tanpa apa Unconditional. tidak ada syarat kondisional dan lain sebagainya itu. Karena itu terjadi, Pak. Ini sedikit cerita. Itu jaminan pemeliharaan gitu ya. Eh, Jadi ketika dikonfirmasi pertama itu dibalas sama penerbitnya ini bisa gitu ya, sudah valid lah gitu ya, valid dan asli gitu. Nah, terus kemudian ada kerusakan, eh, penyediaannya dihubungi udah susah, ya, dikasih surat peringatan nggak ada respon, nah, akhirnya mau dicairkan, dijawab sama penerbitnya bahwa ini belum bayar premi Pak, belum bayar premi jadi ini nggak berlaku gitu Pak. Wah ini kan jadi puyeng PPK-nya karena harus jadi ngurusi dua hal kan gitu ya. Eh, Satu ini bagaimana ini diperbaiki, yang kedua ini cairan nggak bisa cair kan harus jadi berantem lagi. Musuhnya tambah satu Pak gitu ya. Berantem sama sama penyedia sama Penyedia berantem sama sama penerbit jaminan. pihak asuransi. Iya sama penerbit jaminan. Ini jadi repot sekali, kasihan gitu BPK-nya gitu. Nah, ini perlu benar-benar di cross check Pak karena ternyata nggak bayar pun bisa terbit gitu ya. Nah, ini kan Berat- juga jadi isu gitu ya. Nah, Berarti nanti kalau jadi begitu alasan itu Pak Pak di ya. belakang hari. Berarti kita nggak hanya benar apakah ini jaminan dikeluarkan oleh penerbit. Ini hanya kaji kita aja Pak ya. Ternyata harus Iya, Pak. apakah sudah berlaku atau sudah dibayar preminya gitu Pak ya. Lebih detail Pak ya. Iya, ternyata begitu gitu. Sekarang orang jualan itu pokoknya apa aja keluar dulu baru belakangan ya kan repot gitu Pak gitu ya. Terus misalkan Pak ini juga kemarin titipan dari teman Pak. Apakah dalam menentukan jaminan baik itu jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan atau pemeliharaan itu PPK dalam hal ini bisa menyebut salah satu tanda kutip penerbit jaminan misalkan harus bank BUMN ataukah sesuai tidak boleh sebut artinya semua yang masuk di OJK itu boleh gitu. Nah, ini kalau kalau eh sebenarnya sebenarnya begini Pak, ketika kemudian apa sudah sebelumnya ada pengalaman, secara prinsip sebenarnya memang betul bahwa harus dibuka semuanya gitu ya. Tapi kemudian kan terkadang Mitigasi kita resiko juga Pak. punya pengalaman gitu Pak ya. Ya, Pengalaman, mitigasi oh resiko ini Pak. susah, iya, Ah, ini susah gitu ya. Ternyata sebelum-sebelumnya gitu. Nah, apakah boleh kemudian menyebutkan preferensi itu gitu ya? Ya kalau kemudian preferensinya itu lebih dari satu atau ada beberapa lah gitu ya, enggak itu kan bagian dari mitigasi risiko gitu ya. Karena saya tahu misalnya ada 10 gitu ya yang atau yang terpercaya gitu ya. Nah, itu ya kalau saya sih itu bagian dari mitigasi sih. Yang penting kan nggak nutup semuanya gitu ya, gitu. Ini ya ini bagian mitigasi tadi Pak, betul gitu. Gitu karena karena ya kan kita gini harus Pak, akui. pengalaman di BPK kami kemarin itu kan ternyata pada saat untuk proses pencairan itu kan memang agak ribet gitu loh. Beda Betul. misalkan karena apa? Karena kadang-kadang jaminan itu katakanlah senilai 40 juta, itu kadang dia hanya bayar preminya aja paling sekitar ya 500 atau berapa sudah. Pada saat pencairan ribet. Beda kalau misalkan harus bank BUMN atau bank himbara atau apa, itu kan biasanya uang bekukan Pak. Nah, sehingga untuk proses pencairan lebih mudah. PPK maunya itu tidak mau ribet, Pak. Iya, Itu makanya iya kami betul. apakah itu diperbolehkan gitu loh. Ya, kalau mau jangan PPK, jangan lewat PPK-nya Pak gitu ya. Maksudnya himbauannya dari yang di atasnya gitu. Gitu ya.
Berarti dari Jadi jangan itunya Pak ya, sampai diperbutkan atau gitu Pak ya. iya betul Oh gitu. Ada gitu Pak. edarannya Ya, lah ya. gitu ya. Iya, Ya, kalau saya sih ya. gitu aja. Bantu PPK lah gitu. Nanti kalau sudah berprestasi, pembelajaran nggak jalan, atau apa itu PPK sudah kena klaim PPK, sudah kena itu, belum lagi nanti jaminannya nggak cair, waduh banyak musuh Pak. Ada. Oh iya, Belum nanti bonyok dipanggil Pak, lagi babak Pak. belur itu. Iya, Iya. belum nanti kalau ada Oh, surat cinta itu Pak, waduh kalau perlu nggak bisa tidur loh. iya. Siap, Surat cinta siap. warna merah muda Pak ya. Iya, apalagi tadi yang jangan eh, diobrolkan tadi kan, kalau PPK-nya nggak kompetensi PPK kan gitu. Sementara kami Pak Ngapunten beda dengan yang di proyek APBN ya. Kalau APBN itu mungkin paketnya nggak banyak Pak, tapi nilainya besar. Mungkin 5-10 paket, mungkin nilainya besar. Sementara kami di daerah itu nilainya nggak besar Pak, kecil-kecil, 200-an juta, ada yang 500, ada 1 miliar. Tapi bisa jadi satu orang PPK itu menghandle 100 paket Pak. Kita bayangkan saja bagaimana bagi waktunya. Kemarin kami juga sempat Iya. konsultasi dengan teman-teman itu gimana. Ya itu resikonya. Apalagi PPK-nya kan biasanya eselon 3, satu tingkat di bawah kepala dinas gitu ya. Nah, jadi itu kemarin jadi kebingungan di PPK itu. Makanya maunya kayak jaminan itu diperketat. Terus aturan aturan-aturan kayak kontrak itu juga mau dibuat lebih rigid lagi, tapi takut melanggar aturan. Sehingga ya curhatnya PPK kayak gitu, Pak. Solusinya bagaimana kira-kira? Iya. Ya tadi ada beberapa langkah mungkin Pak ya kalau terkait dengan Yap. jaminan ini. Yang pertama, eh, kalau memang biasanya kan kalau di daerah setempat asuransinya kan berarti asuransi yang sudah ada di situ gitu ya, domisilinya Di, di situ di gitu ya. provinsi Nah, itu gitu ya. kita ya di provinsi kita bisa kemudian panggil dulu nih Pak gitu ya komitmennya gitu ya terkait dengan apa pencairan itu gitu ya. Nah, ini memang butuh butuh apa komitmen pimpinan juga nih gitu Pak gitu ya supaya asuransi asuransi ini penerbit jaminan asuransi ini juga nggak main-main gitu ya komitmennya jelas gitu itu harus ditegaskan di awal kalau nggak mau ditutup ya Anda juga harus kemudian komitmen ini klausulnya begini gitu ya nggak ada excuse gitu nggak ada apa syarat-syarat yang no conditionnya nggak ada gitu harus cair-cair gitu jangan jangan kemudian juga apa maunya dibuka tapi mereka sendiri nggak komit gitu Pak ya. Nah itu kan juga jadi isu gitu ya yang perlu kemudian ditekankan di awal. Gitu. Kemudian kalau kemudian masih di asuransi masih ada yang begitu susah ya lapor ke OJK Pak gitu ya disuratin kalau memang tapi memang butuh kronologis dan dokumentasi gitu ya terkait dengan performa dari si asuransi penerbit jaminan gitu. Nah kemudian yang ketiga tadi ya himbauannya keluar dari pimpinan pimpinan yang lebih tinggi gitu ya bukan dari masing-masing PPK karena kalau masing-masing PPK kasihan juga gitu Pak gampang banget dinilai ini kan dibuka berapa Anda ini ya gitu ya nah Iya, itu Pak. yang perlu Kadang-kadang kemudian yang diantisipasi yang PPK dari dinas A tidak menambah klausul syarat. ya Yang dinas B betul ini kok betul menambah kan gitu kok Pak iya kadang-kadang Pak. Terus betul apa nah itu makanya perlu justifikasinya itu? iya betul betul karena maka itu butuh komitmennya memang dari atas memang harus gitu Pak gitu untuk melindungi PPK masing PPK di keseluruhan harusnya gitu ya harusnya ada kebutuhan itu kan gitu ya Paling enggak gitu ada menambah rasa aman apa ya. betul Ya, ini Pak, ada di kolom chat lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Pak Okta. Mau tanya terkait kontrak server. Tadi sudah jelaskan terkait kontrak server yang tidak boleh putus pemanfaatannya. Permasalahannya apabila tahun anggaran baru anggaran baru belum mengetahui anggaran tersebut disahkan dan sudah memasuki awal tahun, bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, ini Pak, biasanya yang tiap tahun server itu, Pak. ya ya ini yang apa ya kalau di daerah memang kalau APBD kan agak sulit untuk ini Pak ya bergerak di apa pengajuan multi years gitu ya karena harus ada apa Kepala persetujuan daerah sama dewan, Pak. iya DPRD gitu ya itu salah satu sebenarnya yang menjadi apa Kendala. ya kendala lah tantangannya kan di situ padahal sebenarnya kalau kalau
yang sifatnya kebutuhannya itu rutin, operasional, itu memang ya cocoknya memang kontrak jangka panjang gitu. Karena sudah pasti akan dibutuhkan, nggak mungkin enggak kan gitu Pak kalau di ini ya. Ya yang seperti ini yang harusnya memang didorong untuk diajukan sebagai kontrak tahun jamak sebenarnya gitu ya. Eh, karena nggak bisa lagi yang lain gitu. Eh, kalau kemudian misalnya di ujung ya anggarannya belum ada, tetap harus pakai ya ujung-ujungnya biasanya dilakukan ya diskresi kan gitu ya itu jalan dulu bayar belakangan pasti akan begitu gitu selalu berulang begitu gitu ya. Nah, kalau itu kan sebenarnya seperti kalau pimpinan kami kejadian-kejadian begitu seperti orang pacaran udah keburu hamil duluan Pak gitu baru kontraknya belakangan gitu kan yang nikahnya belakangan kan kondisinya begitu terus gitu ya gitu mohon maaf gitu tapi sebenarnya didorong untuk tadi kontrak-kontrak jangka panjang dan memang ya di daerah memang isunya harus ada persetujuan gitu nah ini ya memintakan persetujuan ini yang ya saya nggak tahu dinamikanya kan mungkin di masing-masing daerah Betul. berbeda-beda gitu ya. Gitu tapi ya solusinya memang kalau nggak boleh berhenti ya tadi kontraknya jangka panjang atau ya di apa disiapkan pemilihannya yang mendahului sebelum tahun anggaran berjalan gitu jadi Januari sudah bisa langsung berjalan paling hanya 2 itu gitu kira itu Pak. Berarti ibaratnya tender dini Pak ya, atau di proses Ya, dini mungkin tanda tangan kontraknya bisa per Januari. Siap. Ini dari Pak Danang, kapan dan bagaimana layanan Profit Advice bisa kami gunakan? Di akun BPSDM ada menu advokasi yang membuka layanan clearinghouse. Apakah sejenis dengan layanan Profit Advice? Bapak oke. Seno. Ya, jadi begini Pak, untuk property advice ini, kalau Bapak Ibu sekalian merasa kemudian ada paket-paket pekerjaan ya, pengadaan yang sifatnya strategis gitu ya, besar, sebelumnya belum pernah dilakukan gitu ya, bisa Pak kemudian meminta layanan probity ke kami di LKPP gitu ya. Bapak bersurat bisa kalau di daerah itu tadi ke Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Pak gitu. Nah, nanti dicarikan nanti tadi akan direspon dengan tadi yang saya sampaikan gitu ya dilihat karakteristiknya nilainya kemudian nanti akan ada penugasannya gitu jadi silahkan kemudian menyampaikan permohonannya Pak gitu ya bersurat saja gitu ya itu bisa gitu ya. Nah, terus kemudian yang nomor 2 kalau dengan clearinghouse itu sesuatu yang berbeda Pak jadi clearinghouse itu adalah forum internal Pak di masing-masing instansi Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau pemerintah daerah ya di masing-masing pemerintah daerah. Jadi forum yang dibentuk di masing-masing pemerintah daerah untuk menjadi forum yang menyelesaikan masalah pengadaan Pak. Itu clearinghouse gitu. Jadi biasanya kan teman-teman itu kalau ada masalah eh, ke KPP gitu ya. Nah ini harapannya kalau clearinghouse forum itu ada, itu diselesaikan di internal pemerintah daerah. Bisa melibatkan UKPBJ, bisa kemudian melibatkan ya pemangku kepentingan yang ada Pak Inspektoratnya, APIP gitu ya, eh, bagian hukum ya, kemudian ya supaya perspektifnya gitu ya, perspektif atas suatu masalah itu bisa lebih cepat gitu ya terselesaikan gitu. Banyak perspektifnya, pertimbangannya dari banyak ketentuan jadi bisa segera diselesaikan. Nah, itu clearinghouse Pak. Jadi agak berbeda dengan property advice. Kalau property advice tadi ya pendampingan pelaksanaan pengadaan ya Bapak Ibu itu. Siap-siap. Ini yang pembacar ini kayak curhat ini Pak. Sebenarnya paling aman jika jaminan dilakukan oleh bank. Sayangnya tidak diperbolehkan. Ya harus ada justifikasi teknis tadi Pak ya. Atau diatur di aturan di atasnya Pak ya. Ini apa bedanya dari Muhammad Ashar? Apa bedanya property advice dengan property audit? Nah, coba kalau advice itu tadi ya pendampingan yang dilakukan oleh advisor ya bukan audit Pak. Tapi kalau probity audit ya auditor yang melakukan Pak. Jadi pemeriksa yang nanti yang mendampingi. Nah itu eh,
kalau probity audit yang dilaksanakan adalah auditnya sambil berjalan, Pak. Gitu. Secara umum begitu gitu ya. Jadi misalnya di tahap Bapak melakukan tahap persiapan gitu ya. Nah, itu sekalian diperiksa dokumen-dokumennya sudah sesuai belum, buktinya mana gitu-gitu, Pak. Mereka tidak memberikan saran gitu karena namanya audit kan nggak memberikan saran, Pak, tapi meminta penjelasan gitu. Itu dilakukan sambil berjalan prosesnya gitu. Secara umum seperti itu kalau probity audit gitu. Jadi audit itu dilaksanakan apa berjalan sesuai dengan tahapan proses yang dilakukan gitu. Jadi kalau property advice itu kayaknya memberikan rekomendasi, saran gitu Pak ya. Tapi kalau Betul, property iya, audit itu melakukan pemeriksaan gitu ya. Lebih lebih fokus di pemeriksaannya. Sementara kalau advice itu lebih di rekomendasi saran. Jadi paling rekomendasi tidak untuk saran pengadaan. menghadapi pemeriksaan, paling tidak minimal dari sisi SOP atau itu sudah terpenuhi kan gitu Pak ya. Iya, betul. Ya, ini ada Pak Andreas ini Pak. Sudah ada saya ini. Monggo Pak Andreas, kami silahkan. Pak Andreas masih unmute Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Siap. Izin Pak Seno mau bertanya, Pak. Apakah Kenalan dulu Pak. Nama dari mana iya. Pak? Nama saya Andreas, Pak Seno, dari Oke. daerah, Pak, Kabupaten Nusa Tenggara, Sulawesi Oh, Utara. Pertanyaan pertama kami, Pak, apakah advice yang diberikan advisor sudah pasti benar, Pak? Kedua, apakah advice yang diberikan advisor bisa juga menjadi rujukan bila dalam penyelidikan-penyidikan? Jadi selain material, formil, jadi ada dukungan dari advisor tersebut, di mana kami sempat mempertanyakan LKPP misalkan. Jadi bisa nggak digunakan sebagai rujukan, Pak? Semakin menguatkan dalam penyidikan-penyelidikan. Demikian dulu, Pak, pertanyaan kami. Terima kasih untuk kesempatannya. ya, terima Baik, kasih Pak ya. Andreas. Monggo Pak Seno, Ya, ada dua pertanyaan. baik. Ya, ini kalau apakah selalu benar? Nah, ini apa? Kalau kemudian kita berpegang pada tadi Pak ya, prinsip-prinsip probity advice gitu ya, artinya advisor yang kemudian memberikan sarannya itu ya melakukan dengan saran itu saran profesional gitu ya, saran profesional. Nah, tinggal kemudian begini Pak, Bapak perlu kemudian kalau kemudian Bapak Ibu sekalian gitu ya, meminta probity advice ya jalurnya tolong kemudian meminta ke kami di LKPP gitu ya. Jadi resmi penugasan dari LKPP ada surat tugasnya. Nah itu kami secara instansi itu kan bisa kemudian menyampaikan bahwa advisor ini kami yang menugaskan sehingga secara instansi juga ada tanggung jawab instansi di situ Pak yang memberi penugasan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian saran itu bisa menjadi penguatan di dalam proses-proses ketika nanti ada pemeriksaan dan lain sebagainya? Ya tentu itu bagian yang bisa menjadi namanya rekomendasi dari bisa dikatakan rekomendasi dari tenaga ahli pengadaan gitu Pak ya, gitu ya. Nah, jadi artinya penguatan-penguatan itu ya bisa apa yang menjadi saran atau rekomendasi itu bisa saja gitu ya, bisa kemudian menjadi penguatan di dalam pertimbangan sebagai pertimbangan bagi teman-teman PPK ataupun Pokja gitu ya dalam pelaksanaan proses pengadaan gitu bahwa ini sudah mendapat rekomendasi gitu ya dari si advisor sebagai tenaga ahli pengadaannya itu Pak gitu. Gitu. Jadi dua hal itu tadi Pak ya. Terima kasih. Tapi, bisa dijelaskan kalau advisernya itu kalau mungkin gini kan berarti beserta dari LKPP Pak. Jadi nanti kalau dia tugasan LKPP maka instansi LKPP pasti akan
bertanggung jawab, tidak mungkin melepas. Beda kalau langsung perorangan Pak ya, ke pribadi officernya Pak ya. Ya, Jadi iya karena ini betul harus Pak. membawa atas nama instansi, jadi otomatis Ah, LKPP tidak akan lepas tanggung jawab karena dia ada penugasan. Tekad rekomendasi ya pasti dilakukan secara profesional. Memang sudut pandang seseorang itu kita juga tidak bisa itu Pak. Bisa jadi menurut saya itu benar, tapi menurut Bapak itu juga kurang tepat kan gitu lah. Tapi kan nanti pasti eh, itu bisa berdasar lah paling enggak. Apalagi kalau itu sudah ada surat resmi dari LKPP, sudah ada keahliannya, ada aturannya minimal bisa menguatkan saja. Boleh menambahkan, Pak? Izin. Pak, Boleh siapa bertanya, Pak? monggo? Saya masih Pak, saya, Pak Andreas, Pak. Pak Andreas, Masih oke, Andreas, Pak. monggo Pak, monggo Pak. Izin Mas Reno, apakah probability advice ini boleh nggak perorangan atau jabatan? Misalkan kami fungsional pengadaan, selaku pejabat pengadaan, Pokja atau PPK, sehingga kami punya sama seperti tadi, yang pertanyaan nomor 2 tadi, penguatan Pak, terus sehingga bila di kemudian hari setelah kami sudah dikuatkan oleh KPP advice, ternyata apa yang kami tindaki dibuat oleh misalkan ya oknum ya Pak, saya katakan oknum yang akhirnya memindah tugaskan kami atau tidak lagi memberikan tugas pada fungsional pengadaan karena kami berpegang pada advice dan aturan yang berlaku. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Seno. ya, ya tadi Pak, sepanjang kemudian tadi ya Bapak atas satu paket pengadaan misalnya Bapak butuh butuh probability advice, maka ya Bapak kan menyampaikan permintaannya ke kami di LKPP, maka kami akan menugaskan gitu Pak. Nah, kalau penugasan resmi dari LKPP Pak itu ya tentu tadi saya sampaikan ya instansi tentu kemudian tidak akan lepas gitu ya. Apalagi kemudian kalau misalnya Pak, jadi di dalam probability advice itu yang dari LKPP manakala kemudian ada perbedaan pendapat gitu Pak ya, itu akan lari ke instansinya dulu gitu. Jadi disampaikan ke instansinya dulu, ini ada perbedaan pendapat nih, mana yang harus dilakukan gitu ya antara si advisernya dengan yang didampingi itu dari sisi instansi juga akan manakala ada yang nggak sepakat gitu Pak ya akan memberikan pertimbangan juga bisa gitu. Jadi tidak lepas gitu Pak dari secara instansi gitu ya. Tapi kalau orangan Pak nanti misalnya Bapak tiba-tiba nyari advisor sendiri gitu ya, kami tidak menugaskan gitu ya. Nah kan tentu akan sulit bagi kami untuk memonitor gitu ya. Ini penugasannya yang mana, pekerjaannya bagaimana, kapan mulainya, ruang lingkupnya bagaimana, kan tentu kemudian tidak bisa kami monitor gitu Pak, izin gitu ya. Maksudnya kami perorangan Pak. Kami Pak, individu yang meminta advice kepada LKPP. Boleh Pak, kalau perorangan. Silahkan saja Pak, silahkan saja. Oh iya. Terima Tapi kasih Pak. asal Terima kasih. ya tadi Pak disampaikan ininya ya, nanti suratnya gitu ya, nanti sampaikan saja gitu. Nanti dari kami yang akan nanti pimpinan yang akan kemudian memberikan pertimbangan nanti seperti apa penugasan dan lain sebagainya. Silakan Pak, gitu ya. Ini Terima kasih yang Pak. Terima kasih Pak. sama-sama. Jadi terakhir Pak ya, karena waktunya sudah mepet, ada satu resen ini Pak, Pak Doni Otai, monggo Pak Doni. Selamat sore. Selamat sore. Sore Pak, Ya, maaf ini dari izin mana Pak? mau dari Manado ini. Manado. Oke. Ya. Eh, ingin bertanya Pak terkait probability advisor. Misalnya kalau dari instansi kami bermohon ke LKPP untuk minta pendampingan tenaga advisor LKPP, tapi kita udah misalnya menyebutkan spesifiknya misalnya untuk pekerjaan konstruksi dan menyebutkan nama, bisa nggak ya? Seperti itu Pak. Menyebutkan nama, terus menyebutkan spesifik pekerjaan yang akan didampingi, misalnya pekerjaan konstruksi gitu. Kemudian yang kedua, misalnya dalam pekerjaan kalau terjadi suatu sengketa kontrak, kemudian di dalam paket tersebut ternyata dulunya itu ada
ada pendamping dari advisor gitu dari LKPP. Bisakah dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa terkait itu, Pak? Yang antara sengketa antara PPK sama penyedia terkait perbedaan-perbedaan yang mengenai kontrak gitu. Nah, mohon pendapatnya, Pak. Demikian, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Doni. Ada 2 pertanyaan Pak. Monggo, untuk menyiapkan waktu Ya, langsung baik. saja Pak. Ya, yang pertama, pekerjaan boleh disebutkan, nama tidak boleh Pak, gitu ya. Biar di sini yang kemudian pimpinan yang kemudian nanti melihat, menganalisa, ya menugaskan siapa-siapa gitu ya. Jadi tidak ada, jangan sampai ada preferensi tertentu gitu Pak, gitu ya. Ini untuk menjaga independensi Pak, gitu ya. Gitu. Jadi pekerjaannya silakan disampaikan apa, tapi nama tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelibatannya sebagai apa nih Pak? Kalau tadi disampaikan ada sengketa dulu, pernah ada pendamping gitu ya. Terus kemudian ini apakah pendampingnya ini bisa kemudian dilibatkan kembali atau seperti apa? Nah, pelibatannya dalam hal apa? Tapi kalau sebelumnya sudah pernah memberikan apa namanya tadi ya Pak, pendapat, rekomendasi gitu ya, terkait dengan kontrak gitu ya. Ya bisa saja kemudian dipanggil untuk memberikan penjelasan atas dulu rekomendasinya seperti apa gitu Pak, gitu. Karena kan beliau yang kemudian advisor tersebut yang kemudian memang dari awal gitu ya sudah ada memberikan rekomendasi atau pendapatnya begitu Pak ya, gitu. Ya, di kolom chat terakhir Pak Nggih. Dalam e-katalog versi 6 untuk mulai tahun anggaran 2025, bagaimana untuk mengantisipasi pemeriksaan auditor atau BPK yang meminta laporan bentuk fisik seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya pemeriksa yang harus menyesuaikan nanti Pak, jadi tenang aja gitu ya. Nanti pemeriksa juga akan menyesuaikan dengan karakteristik versi 6 Pak gitu. Jadi kalau Bapak ditanya nanti minta laporan-laporan ya ini versi 6 sudah Paperless. seperti ini ya silakan disesuaikan gitu. Dan saya pikir sih teman-teman di pemeriksa sudah punya akun khusus untuk kemudian bisa melakukan pemeriksaan melalui sistem Pak gitu Pak. Gitu. Ya, saya rasa cukup Pak untuk pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali Pak Seno bisa mengasihkan closing statement pada Pak Seno. Monggo. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kami tadi ya disampaikan karena terkait dengan materi hari ini, kami LKPP ada terkait dengan layanan probity advice, yaitu memberikan pendapat, rekomendasi, pendampingan gitu ya. Dalam hal Bapak Ibu sekalian membutuhkan gitu ya probity advice, pendampingan, silakan Bapak Ibu menyampaikan permohonannya ke LKPP gitu. Nanti akan tentu akan ada pertimbangan dan ya penyampaian lah seperti apa penugasannya gitu ya. Nah ini penting untuk resmi, kenapa Bapak Ibu sekalian perlu kemudian menyampaikan ke LKPP supaya kami ya sebagai instansi Pak itu kemudian juga bisa memonitor dan bertanggung jawab juga gitu ya terhadap penugasan yang dibuat oleh instansi gitu. Tapi karena kan saat ini banyak gitu ya yang kemudian di luar sana itu yang terdaftar sebagai advisor, betul Pak gitu ya. Yang atau kemudian yang mengaku sebagai advisor juga ada, begitu Pak ya. Nah, kalau langsung kemudian kami tidak tahu, ya itu pertanggungjawabannya kan tentu kemudian ya pribadi gitu ya. Kami secara instansi kan tidak pernah memberikan penugasan. Nah, ini menjadi hal yang Bapak Ibu sekalian perlu cermati gitu ya, karena kita bicara soal dampak selanjutnya gitu ya, artinya harus ada hitam putih Pak gitu ya, penugasan dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Seno, sangat jelas sekali. Mohon untuk kasihkan aplaus untuk Pak Seno secara virtual. Oke, Bapak Ibu peserta MSTC, demikianlah materi sharing session property advice pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya atas kehadiran narasumber kita, Pak Seno dari Direktorat Advokasi LKPP. Mohon untuk tidak kapok Pak, untuk barangkali nanti diundang lagi di Pak Muji Santosa Pak. Para teman-teman, sebelum acara ini kami akhiri, saya atas nama moderator menyampaikan permohonan maaf apabila dalam
acara pada sore ini ada ada kata-kata yang kurang berkenan eh, pada saya sih. Untuk sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sesuai alhamdulillahirobbilalamin. Monggo untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada admin Pak Muji atau langsung kita tutup pada Pak Muji Santoso atau admin kami persilakan. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih teman-teman.